Gempa magnitudo 3,4 guncang wilayah Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa bumi dengan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Donggala, Sulawesi Tengah, pada Selasa, 7 Januari 2025, pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menunjukkan bahwa pusat gempa berada di darat, sekitar 34 km tenggara Donggala, dengan kedalaman hanya 4 km. Guncangan gempa ini dilaporkan dirasakan di wilayah Palu dengan intensitas 23 mmi, yang berarti guncangan terasa di dalam rumah dan mampu menggetarkan benda ringan yang tergantung. Hingga berita ini dirilis, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban akibat gempa tersebut. Wilayah Donggala merupakan bagian dari kawasan seismik aktif di Indonesia. Dengan lokasi geografisnya yang berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik, gempa bumi adalah fenomena yang sering terjadi di kawasan ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memahami prosedur mitigasi bencana guna meminimalkan risiko apabila gempa berkekuatan lebih besar terjadi. BMKG juga mengingatkan bahwa informasi ini bersifat sementara dan dapat diperbarui seiring dengan pengolahan data yang lebih lengkap. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi dari sumber resmi. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia, ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust, yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini, menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismik gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI.
Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 Imi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 Mi. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Gempa dengan magnitudo 3,6 kali ini terjadi di barat daya Jember, Jawa Timur. Gempa bumi dengan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah barat daya Jember, Jawa Timur, pada Selasa, 7 Januari 2025, pukul 13.57 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa terletak di koordinat 9,33 derajat lintang selatan dan 113,50 derajat bujur timur, berjarak sekitar 127 km dari barat daya Jember. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada informasi mengenai dampak gempa berupa kerusakan bangunan maupun korban. Dengan lokasi pusat gempa berada di laut, masyarakat di wilayah sekitar diimbau tetap waspada, meskipun gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Zona gempa ini berada di area lempeng tektonik aktif yang sering mengalami aktivitas seismik. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana gempa bumi. BMKG juga mengingatkan bahwa informasi ini masih bersifat sementara dan dapat diperbarui sesuai dengan hasil analisis lebih lanjut. Masyarakat diminta terus memantau perkembangan informasi melalui sumber resmi. Gempa magnitudo 3,8 terjadi di wilayah Maluku Barat Daya. Gempa bumi dengan magnitudo 3,8 terjadi di wilayah Maluku Barat Daya pada Selasa, 7 Januari 2025, pukul 1.15 WIB. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada di koordinat 7,48 derajat lintang selatan dan 129,04 derajat bujur timur, sekitar 66 km barat Tepa dan 83 km utara Luang Sermata. Dengan kedalaman mencapai 146 km. Hingga saat ini, belum ada laporan terkait dampak kerusakan atau korban yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Kedalaman gempa yang relatif besar mengindikasikan bahwa peristiwa ini merupakan gempa dalam yang biasanya memiliki dampak yang lebih kecil di permukaan dibandingkan gempa dangkal. Wilayah Maluku Barat Daya, yang terletak di zona subduksi aktif, kerap mengalami aktivitas seismik karena interaksi lempeng tektonik di sekitarnya. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti informasi terkini dari sumber resmi. Penting bagi masyarakat di wilayah rawan gempa untuk terus meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Edukasi terkait langkah mitigasi dan prosedur evakuasi sangat diperlukan guna mengurangi risiko saat bencana terjadi. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya,
lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.